Masya Allah. Surat dari Allah nanti di akhirat kepada kita yang membawa malaikat. Wahyu terhormat banget. Nggih. Isinya apa? Sebelum isinya, sampulnya sama. Napa amplopin tulisannya apa? Tulisan di situ ilal hayyil ladzi wa khasirat lan tuna rugi safqatu abdin apa transaksine kawula dodol tinukune kawula lam yaj'al kang ora ndadekake sinten Allah lahu maring kawula min hubbika saking remen panjenengan nasiban ing bagian. Oh iki ya tambah pol meneh. Orang yang dalam setiap perilakunya tidak dibarengi mahabbah Allah, cinta Allah, nah itu ya segala perilakunya merugi. Jenengan tuku omah, kira-kira krana kanggo sapa? Kanggo anak bojo ora kanggo nyembah Gusti Allah. Nggih. Ganti sepeda motor Mas Rahim krana apa? Ben gaya gitu. Iya, segala perilaku kita itu harusnya didasari cinta Allah. Cinta Allah itu nanti pengertiannya dua. Siapa yang cinta? Kita cinta kepada Allah atau Allah cinta kepada kita? Tentu yang lebih tinggi adalah Allah mencintai kita. Gitu. Nih, kalau kita insya Allah semuanya cinta Allah lah. Tapi apakah Allah itu mencintai kita? Bahwa kita layak dicintai Allah atau tidak, itu masalahnya. Nggih. Nah itu, bon. Hubbullahi utawi remene Allah li abdihi maring kawulane Allah iku huwa ya hubbullah rahmatu iku rahmate Allah lahu maring abad wa sana'uhu lan gunggunge Allah lahu maring abad wa ihsanuhu lan bagusine Allah ilaihi maring abad. Wa hubbul abdi utawi senenge kawula li rabbihi maring kawulane abad azza wa jalla taatu iku taate abad wa muwafaqatu amrihi lan nyocoki perintahe pangeran wa ta'dhimuhu lan ngegungake pangeran wa haibatuhu lan rumangsa kewibawaane pangeran. Nggih. Wal hubbu utawi seneng al mudhafu kang den sendekake ilal kafi maring huruf kaf lho hubbuka remen panjenengan Gusti fi qauli dalam ucapan ngendikane musannaf rupane pengendikan min hubbika yahtamilu iku memper apa al hub an yudha boten yahtamilu iku memper an yudhafa apa yen to den sendekake apa hub ilal fa'ili maring fa'il wong kang nglakoni penggawean wa ilal maf'uli lan maring maf'ul wong perkara sing dilakoni wa dhairu taki dhahire iku kaunuhu anane hub mudhafan iku den sendekake ilal fa'ili maring wong kang nglakoni li anahu karena satemene kaunuhu mudhafan ilal fa'il ablahu iku luwih banget wa amdahu kulan luwih terpuji. Jadi cinta Allah itu maksudnya cinta kepada Allah atau cintanya Allah, kan mungkin dua kan. Cinta Allah itu bisa cinta kepada Allah atau cintanya Allah, berarti ada dua. Kalau cintanya Allah berarti yang melakukan cinta itu Allah. Bon, lah cinta Allah, cintanya Allah ini menurut bahasa Indonesia juga nggak bener itu. Cinta Allah memang kok, cintanya Allah itu nggak bisa. Nggih, disandarkan seperti ini loh, ini Budi, ini Ibu Budi. Nggak ada ini ibunya Budi, itu bahasa Jawa. Nggih, ini rumah Ali, ora kok ini rumahnya Ali, salah itu. Tapi ora kepenak ya nek ini rumah Ali. Ini ibu siapa? Ini ibu aku. Bukan ibunya aku. Nggih. Niku tumbuk loro niku mafule.
Baituhu Ali ya. Nek rumahnya Ali kan Baituhu Ali. Nah, tumbuk-tumbuk tadi salah bahasa Indonesia dijenengan kula niki. Nggih ila ruhiha Fatimah ini salah. Kathah nggih. Nggih. Ila ruhiha Fatimah, ila ruhihi Joko Santoso sekolah macem. Ya ila ruhi. Nggih. Nggih. Nah itu. Nah, kalau itu bahasa Arab jelas. Kalau bahasa Indonesia ini enggak jelas. Ini Budi, ini Ibu Budi. Kita sudah sejak kecil diajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi lama-lama enggak enak ibunya Budi ini karena masih ada nyanya. Bon. Yang benar itu Ibu Budi, bener itu aja. Tapi yo kaku. Ibu Budi gitu. Itu siapa Ibu Budi? Apa suaminya Pak Budi? Ya, istrinya Pak Budi? Ya ora, Ibu Budi. Ibu yang melahirkan Budi, ngoten lho. Nggih. Bapak Budi. Bapak yang sebagai ayahnya Budi, ngoten. Nggih, jadi cinta Allah itu maksudnya cinta kepada Allah atau cintanya Allah. Mohon salah-salah sithik lah ya, yang penting paham ya. Cinta Allah itu bisa berarti cinta kepada Allah atau cintanya Allah kepada kita. Cinta Allah itu bisa bermakna dua, cinta kepada Allah atau cintanya Allah kepada manusia. Nah, kalau cintanya jelas dari dua itu yang paling mulia yang mana? Cintanya Allah kepada kita manusia. Ngaten nggih? Nah, cintanya Allah kepada manusia itu adalah satu, ketika Allah memberikan rahmat kepada manusia. Terus kemudian selalu disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat. Akhirnya banyak malaikat yang kenal. Makanya itulah kenapa salah satu ciri kewalian seberapa banyak malaikat mengenal orang tersebut. Semakin banyak malaikat mengenal orang tersebut, berarti kewaliannya semakin tinggi. Berarti setiap hari malaikat mendengar penuturan Allah menyebut nama si manusia tadi. Rahim. Wah, malaikatnya Mas Rahim lewat, malaikatnya terus, wih, Rahim. Tapi kira-kira siapa malaikat yang kenal kita ya? Israel ya. Hanya Israel saja malaikat yang kenal kita. Iya. Orang mungkar nakir aja nggak peduli sama kita, nggak ditanyain nama kita kan, nama Allah dan Rasulullah kan, ya kan? Iya, man rabbuka wa man nabiyuka. Bukan kok man anta betul nonton. Rana. Penting. Nggih penting. Jadi begitu. Jadi ketika Allah merahmati seseorang, kemudian Allah selalu memuji-muji orang tersebut di hadapan para malaikat. Nah, itulah cinta Allah. Cintanya Allah. Kalau cinta kepada Allah ya kita taat, kita melaksanakan perintah. Nah, itu namanya cinta kita kepada Allah. Tentu saja cinta yang lebih agung adalah cintanya Allah kepada kita. Wali anna mahabbatallahi lan krana sak temene mahabbai Allah ta'ala halim li abdi maring kawulane Allah, aslu mahabbatil abdi iku pokok senenge kawula nggih lahu maring Allah. Jadi betapapun memang lah iya ya kita ini akhirnya kan cinta kepada Allah nggih. Cinta kepada Allah. Tapi cinta kepada Allah itu ya diawali bersumber dari cinta Allah kepada kita. Cinta manusia kepada Allah itu bersumber dari cinta Allah kepada manusia. Kalau Allah tidak mencintai kita, maka kita tidak akan mungkin mencintai Allah.
Jadi betapa mulianya orang yang cinta kepada Allah. Lebih mulia lagi dia juga dicintai Allah. Ngoten nggih? Nggih. Nah niku. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbu remen sinten Allahum ing wong akeh, wa yuhibbuna lan remen sapa wong akeh hu ing Allah. Wah niki. Nggih. Lah iya, nanti di surga itu kepada para kekasih Allah yaitu para aulia, Allah akan berkirim surat. Kok mboten HP mawon lah ning swarga kalau ora ono HP, WA. Lo beda, tetap beda. Sepucuk surat yang mengantarkan malaikat. Betapa mulianya yang menerima surat gitu. Surat dari siapa? Dari Allah. Bun, Masya Allah. Surat dari Allah nanti di akhirat kepada kita yang membawa malaikat. Wah, ya terhormat banget. Nggih. Isinya apa? Sebelum isinya, sampulnya sama. Napa amplopin tulisannya apa? Tulisan di situ ilal hayyil ladzi la yamut minal hayyil ladzi la yamut. Kepada seorang manusia yang sekarang sudah hidup dan tidak akan mati di akhirat kan, dari zat yang sejak semula maha hidup dan tidak pernah mati. Masya Allah, medeni merinding kalau lagi maca ngoten merinding. Minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Secara bahasa Allah berkenan menyamakan kita nanti dengan Allah, menyamakan di bahasanya tadi loh. Minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Tapi pemaknaannya harus beda. Itu namanya apa? Badek jinas labdi. Nggih, napa wae jinas niku lho. Wa makaru wa makarallah. Nggih ya. Nggih. Ya napa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Itu bukan kok Allah itu mentertawakan mereka ngecek-ngecek, enggak. Allah membalasnya dengan siksa. Sama-sama dua bahasa tapi artinya beda. Minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Nah, itulah gambaran cinta Allah. Wa faman mongko te sapane wong akta iku maringi hu ing man Allahu sinten Allah minal hubbi saking seneng al mazkuri kang den tutur nasiban ing bagian faqad haza mongko teman-teman meroleh sapa man rubahat daraini ing keuntungan dunya akhirat wa fazalan meroleh sapa man sami mawon menangake sapa man bikurratil aini kelawan permata hati. Wa man utai sapane wong harama iku ngalang-alangi sinten Allahu ing man. Dzalika ing ngono urang tinutur faqat khasirat mongko temen-temen rugi. Safqatuhu apa transaksine man. Wa banalan pertelo aibu apa cacate man. Wa khaibatuhu lan kekecewaane man. Jadi barang siapa mendapatkan cinta dari Allah seperti itu maka beruntunglah hidupnya. Barang siapa yang tidak mendapatkan cinta dari Allah ya hidupnya sangat celaka. Makanya kembali kepada tidak adanya hubungan antara ketaatan kita dengan kekayaan dunia. Berulang kali kan kita menyampaikan itu bahwa itu loh tamunya Imam Al-Hasan Al-Basri yang menceritakan aneh teman saya semakin maksiat semakin kaya. Nggih. Jenengan ora percaya dijajal Mas Rohim. Tambah maksiate ngono lho, mangke sugih. Lagi golek pesugihan lah maksiat. Ya sugih ya.
Korupsi lah maksiat, ya sugih kita. Nah, percatatan jenengan. Jalan menuju kekayaan adalah kemaksiatan. Monggo dilampahi. Seruan untuk menambah maksiat supaya kaya. Tapi tanpa mendapatkan cinta dari Allah sama sekali. Mau? Justru sebaliknya mendapat murka. Tapi dasar kita ini sudah rakus lah ditukani pangeran lah yang penting sugih. Ngoten nah. Gitu? Nggih mulane monggo do maksiat sing akeh engko lak sugih jenengan. Tapi ingat itu hanya di dunia. Nggih aja dipedhot niki kula mature. Ngaji kok ngongkon maksiat iku kok piye iko? Ya. Iya, ini loh. Barang siapa yang tidak mendapatkan cinta dari Allah, rugi semuanya. Sekaya apapun dia, sesejahtera apapun dia, setinggi apapun pangkatnya di dunia. Nggih. Mulane seorang pemimpin politikus kalau tidak takwa kepada Allah, habis jadi pemimpin ya enggak ada yang menghargai. Wong bisa jadi ketika jadi pemimpin tidak dicintai oleh Allah. Pensiunan itu udah ya ana sing ngergani ya. Mbiyen ketoke kete nalikon jabat ya. Nggih to mboten? Enggak ada yang menghargai kecuali kalau memang selama dia menjabat dia adalah orang yang takwa kepada Allah, akan selalu dihargai. Wah, Pak mantan ya lo top kan ngoten nak. Nah, barang mantan itu rasa disebut mantan zaman ndekne kowe awake dhewe pahit ngene kok ngono. Kan begitu, nggih. Karena selama itu ya udah enggak dicintai oleh Allah. Ya kalau udah enggak dicintai oleh Allah, bagaimana mungkin dicintai oleh manusia? Mantan. Akhirnya ya itulah mantan pancen medeni ya. Oh, kalau mantan preman paling bagus itu. Ini loh mantan pejabat, ini loh harus hati-hati, nggih. Supaya pejabat itu harus hati-hati supaya ketika jadi mantan nanti tetap punya harga, dihargai, dicintai masyarakatnya itu. Oh, itu tadi kembali kepada masalah apa tadi, saya bukan menyerukan untuk maksiat, tidak, tapi untuk membuktikan bahwasanya ya bisa saja dan mungkin sekarang ini banyak orang bergelimang harta, bergelimang dunia tapi tidak mendapatkan cinta dari Allah, dan itu rugi serugi-ruginya. Tapi kita terlena, kita terkesima silau oleh kekayaan tersebut. Wa fi ba'dil kutubi lan iku ing dalam sebagiane pira-pira kitab al-munazzalati kang den turunake ala ba'dil anbiya ing atase sebagiane para nabi utawi dawuh alaihi wassalatu wassalam, utawi dawuh ya abdi hu kawula ingsun analaka muhibbun, masyaallah. Nggih, fa bihaqqi alaika kun li muhibban. Masyaallah. Apakah termasuk tidak dicintai Allah ketika menolak setiap kebaikan karena rasa ragu? Misalnya diajak nikah tapi takut soal materi, jadi belum bisa zuhud. Iya, termasuk belum dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah kan percaya kepada Allah kita. Bukan karena materi, nikah adik, nikah saja, bismillah, saya percaya dia orang yang dicintai oleh Allah. Wis pun nikah. Kalau fakir, ya Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau sudah percaya rezeki Allah kan ya yughnihimullahu min fadli. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi
kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tidak harus kaya, yang berkecukupan dan diberi ketenangan hati, itu kehidupan yang baik toh. Nggih. Nggih, yo dilalai ora kemrungsu, dilalai yo ora roh barang-barang anyar. Ora tau ndelok iklan, ndak enak tenang uripe. Gini apa nggih? Angger dino aku buka iklan ae. Shopine piye Kang Shopine? Lazadane piye? Tokopedia-ne piye? Angger dino mutolaah telu niku. Tokopedia, Lazada, waduh. Nggih. Ngaten nggih? Nah, bon. Jadi ini Allah mencintai kita. Karena itu fabihaqqi mongko demi hak ingsun alaika ing atase sira kun ana sira limarang ingsun muhibban iku wong kang seneng. Ini sekilas kan Allah merengek-rengek meminta dicintai toh. Gitu. Ini loh pernyataan yang tadi Yorsan. Pertanyaan itu begini. Wahai hambaku, aku ini mencintai kalian. Maka demi aku wahai hambaku, cintailah aku. Seperti merengek-rengek nggih. Meraih. Jadi Allah meminta-minta untuk dicintai. Seperti kan begitu? Bukan begitu. Itulah rahmat Allah. Sehingga Allah perlu seperti meminta kepada hambanya. Sebab kalau nggak diminta gitu, hambanya itu nggak tahu, nggak perasaan. Nek dimbarno kula jenengan iki ora diparingi Quran ya tekan dindi nerek-nerek. Lah Quran iku untuk ada aturan ibadah. Loh berarti Allah berkepentingan supaya kita beribadah baik. Iya, tapi bukan demi Allah, tapi demi manusia. Kita itu menjadi orang baik kan yang untung kita toh, bukan Allah. Nggih? Tapi dalam rangka Allah menginginkan kebaikan kita, itu Allah sampai minta kepada kita. Paham nggih? Sama seperti orang tua. Ini persamaan padanan. Orang tua sampai marah-marah menyuruh anaknya belajar. Padahal belajar itu untuk siapa? Anaknya toh. Sampai tidak hanya marah-marah, malah dikasih iming-iming bonus. Kamu kalau belajar nanti tak beliin HP yang baru. Padahal kan semestinya kono sinau ra sinau goblok-gobloke anake dhewe. Ngoten? Ndak mboten leh wong tuwa niku nggih. Nggih. Saake kasihan. Kasihan yang karena cinta orang tua kepada anaknya, maka setiap kali orang tua menyuruh kebaikan itu sepenuh hati. Mulai dari dimarahin, diancam-ancam sampai bahkan diberi hadiah, ya toh. Padahal itu demi kebaikan anak, bukan kebutuhan orang tua. Dalam rangka Allah menghendaki manusia ini baik, Allah sampai minta-minta kepada manusia. Bukan Allah membutuhkan kebaikan itu, tidak, tapi kebaikan itu demi manusia sendiri. Cetok gini kok. Nah, ya itu harus dijelaskan. Bayangkan Allah seperti itu sampai Allah terkesan minta supaya Allah dicintai oleh hambanya. Padahal sebenarnya dengan cinta sang hamba kepada Allah itu semuanya kebaikannya kembali kepada manusia, bukan kepada Allah. Seperti segala kebaikan yang diraih oleh anak itu nanti kembali ke anak. Tapi orang tua betapa jatuh bangun, belajar nak, belajar. Mau apa? Udah belajar, tak buatin ini nanti ya, sosis mau, mie goreng apa segala macam. Udah kamu belajar, tambah susu milik ya, walah masya Allah. Apa es apa? Kan begitu gitu. Iya toh? Dasar anak nggak tahu diri. Loh iya toh? Anak nggak tahu diri.
Wah, itu semua untuk kepentingan anak loh. Orang tuanya kok sampai ngemis-ngemis, sampai nangis-nangis orang tua, iya kan? Nah, Allah itu gambarannya seperti itu. Gambaran Allah seperti itu, menginginkan kebaikan manusia sampai seperti ini. Allah, ya hambaku, aku mencintaimu, maka cintailah aku. Padahal dengan kamu mencintai aku, kamu mendapatkan banyak kebaikan. Kalau kamu nggak mau mencintai aku, ya nggak masalah, sana di neraka, terserah. Allah nggak akan kurang kerajaannya ketika kita tidak mau jadi orang baik. Ngoten. An ba'dihim, kacita saking sebagiannya ulama, annahu qala, anahu sapa rupa apa sak temene ba'dhum qala iku ngendika sapa ba'dhum, istara itu tuku tuku ingsun jariyatan ing budak wadon, fasami tuha mongko krung ingsun ha ing jariyah fi syatril laili ing dalem tengahe wengi, wa ya hale utawi jariyah takulu iku ndonga sapa jariyah ing pendonga, ilahi bihubbika iya ilahi duh pangeran kula bihubbika demi remen panjenengan nggih, iya ya ing kula illa ma kejaba perkara ghafarta kang ngapura panjenengan li maring kula. Fakultu mongko ngucap ingsun laha maring jariyah, la taquli aja ngucap sira hakadha ing mengkene, walakin kuli tetapi mengucap sira ing pengucap bihubbi kelawan seneng kula ilaika maring panjenengan. Faqalat masyaallah ya sayyidi, faqalat mongko matur sapa jariyah ing pematur, ya sayyidi ho bendara kula juragan kula, bimahabbatihi sebab mahabbahi Allah, iya ya ing kula manna maringi sinten Allah alaiya ing atase kula bil islami kelawan Islam, wa aiqadha lan nangeake sinten Allah ni ing kula li ibadatihi krana nyembah pangeran, wa kasirun hale utawi wong akeh min ibadihi saking pira-pira kaulin Allah niyamun iku lagi turu kabeh. Ada seorang memiliki budak wanita, kemudian si budak ini ternyata tengah malam rajin beribadah dan suatu malam berdoanya begini, ya Allah demi cintamu kepadaku, demi cintamu kepadaku ya Allah. Terus si majikan bilang, enggak begitu, demi cintaku kepadamu, bukan demi cintamu kepadaku, gitu kan? Demi cintamu ya Allah kepadaku, itu budaknya bilang begitu. Tapi dikoreksi oleh sang majikan, demi cintaku kepadamu ya Allah. Apa jawaban budak? Ya enggak, semuanya demi cinta Allah kepada kita. Karena Allah cinta kepada kita, kita diberi hidayah masuk Islam. Kalau Allah enggak cinta kepada kita, dibiarin kita sana masuk neraka. Bahwa kita ini alhamdulillah berada di jalan Allah itu karena Allah sudah cinta kepada kita. Cetha nggih? Nggih. Ning kapan kita bisa membalas cinta Allah? Ora bakal iso. Nggih. Ora bakal iso balas tresnane pangeran maring awake dhewe. Dan karena cintanya Allah kepada kita, kita tiba-tiba malam-malam itu ringan untuk bangun, gitu. Nggih, nek ijek wabet ae ya jen timbarno karo pangeran jenengan. Dilosno, wis ben los ngono ngorak-ngorak ngono. Tapi tiba-tiba kita mudah terbangun ya karena itu Allah mencintai kita. Qala Zaid bin Aslam, innallaha satamni Gusti Allah la yuhibbu iku yektine remen sinten Allah ala abdai kanggo ing kawula hatta yablugha sehingga yen to tumeka min hubbihi saking remene Allah lahu maring kawula apa ayyakula apa yen to ngucap ya apa yen to dawuh sinten Allah lahu maring abet ing dawuh isna nglakonono sira mak ing perkara sik kang karep sira faqad ghafartu mongko temen-temen
ngapura ingsun laka maring sira. Ini adegan terbatas, tidak boleh ditiru. Apa ini? Gambaran kalau Allah sudah mencintai seorang hamba dengan cinta yang paling tinggi, maka sampai Allah akan berkata kepada hamba tersebut, kau berbuat apa saja sudah aku ampuni. Kau berbuat apa saja sudah aku ampuni. Makanya mencintai adalah memaafkan kesalahan sebelum terjadi. Wah, top ta mboten? Nggih. Jenengan do remen mboke ta mboten? Nggih. Wis do ngapura garwane dhewe-dhewe sedurunge garwane salah ta dereng? Oh niki monggo ndang kondur ngendikani garwane dhewe-dhewe. Bu, kowe tumindak apa wae, salah kaya apa wae wis tak ngepura sampai sak matimu. Ana apa le, Pak? Kok nyolo wedi ngoten. Wis meh tutuk ngono ya. Ngoten nggih. Lho enggak, ini lho aku itu untuk Gusti Allah itu kalau sudah cintanya luar biasa kepada seorang hamba, sampai sang hamba dipersilakan berbuat apa saja. Sudah diampuni sebelumnya. Loh gitu loh. Tapi ya jangan terus kemudian kita merasa seperti itu. Oh ya itu namanya kita ini gua. Nggih. Summa qal wallahu a'lam bishawab.